Itu ya makanya wartawan tuh kenapa suka nakal sih. Pikirannya itu menurut saya kok gimana ya. Nanti kalau dibilang yang lebih lugas ngamuk gitu. Makanya kan ngapain saya neken presiden. Loh itu yang harus bisa dibedakan loh. Saya ini orang taat aturan. Nah kalau ditanya lah kan mungkin aja Pak Jokowi kan yang dipilih ibu. Loh iyalah. Tapi kan juga yang memilih rakyat Indonesia setelah di apa itu? Di MPR di apa namanya? Dijadikan, dilantik itu. Ya saya hormati sebagai presiden saya. Jadi kalau dibilang neken, saya mau nyari cara nekennya gimana? Dia Pak Jokowi nanti ngamuk sama saya. Ini aja lihat nih pasukannya aja kayak gini tuh lihat. Mana saya punya pasukan kayak gini. Tadi saya bilang beliau rakyat Indonesia ini musinya sak gede dia ini loh. Saya tanya siapa namamu? Nah tuh udah kapten suaranya gitu. Udah gitu tingginya 185. Aduh saya lemes, saya bilang sama beliau, Pak stunting, Pak. Jadi apa saya nekan? Nah, tidak netral, artinya dia mau main kasar, kelihatannya begitu tuh. Artinya mau main curang. Kan nggak mungkin seseorang yang punya etika politik itu ikut campur dan langsung mengatakan, oke, saya mau bermain. Jadi kalau orang tanya nggak netral, apa maksudnya tuh? Nggak perlu ditanya maksudnya. Jelas Jokowi ingin mempertahankan dinastinya, jelas Jokowi ingin mempertahankan oligarkinya, karena itu dia mesti turun main. Kan artinya dia turun main, yang kan dia bukan pemain di dalam politik ke depan kan, dia udah selesai politiknya tapi dia mau ikut main. Jadi ini pemain gadungan. Ini adalah ya satu peristiwa yang akan orang ingat. Ada seorang presiden yang tidak puas selama 7 tahun lalu berupaya untuk cawe-cawe supaya sangat mungkin dia diperpanjang lagi 3 tahun atau diperpanjang 5 tahun. Jadi kecurigaan publik akhirnya lengkap. Jokowi sendiri mengakui bahwa dia tidak akan netral, artinya dia akan memihak, artinya dia akan pakai semua peralatan kekuasaannya untuk memenangkan seseorang yang dia pihaki. Itu aja. Ya maksud buruknya langsung beliau ucapkan, dan hanya itu tafsirnya. Kan nggak mungkin kita anggap dengan maksud baik menjaga bangsa. Bangsa ini dijaga oleh rakyat, bukan dijaga oleh presiden. Jadi bangsa dijaga oleh konstitusi, bangsa dijaga oleh etika politik. Karena kalau presiden sebagai pemain politik ikut campur di dalam upaya untuk memastikan bahwa calon presiden berikut adalah bagian dari dinasti dia atau bagian dari oligarki dia, itu artinya dia tidak paham tentang political ethics. Jelas itu sebagai akibatnya kan orang akhirnya panik. Siapa yang diincar oleh presiden untuk disingkirkan? Kan bukan siapa yang akan dia pilih, siapa yang akan dia singkirkan. Jadi penyingkiran itu yang harus dipersoalkan oleh partai politik, oleh masyarakat terutama, bahwa presiden ingin menyingkirkan penantang dia tuh. Padahal sebetulnya pemilu itu bukan urusan singkir menyingkirkan, tapi kompetisi sehat. Jadi presiden begitu dia katakan dia tidak akan netral, kalau dia seorang dosen maka dia mungkin akan anggap oke, ini favoritisme saya, dia kasih A itu, ya nggak ada soal, karena itu urusan moral dia. Tapi ini bukan sekedar urusan moral presiden, ini urusan konstitusi, yaitu presiden ikut campur bahkan ingin menyingkirkan lawan-lawan politiknya itu bahayanya tuh. Kan itu jelas-jelas diterangkan bahwa pemilu itu adalah urusan partai politik, bukan urusan presiden. Nah, presiden mau ikut campur untuk mengarahkan hasil akhir dari pemilu. Artinya apa? Presiden ingin berbuat curang, kan itu hanya itu tafsirnya. Nggak ada tafsir lain. Kalau presiden mengatakan saya tidak akan netral, itu jadi dasar kita menganalisis adalah ketidakmampuan presiden untuk bersikap adil. Tidak netral artinya dia tidak akan bersikap adil. Jadi buat apa ada pemilu kalau dari awal pemilu prinsipnya jurdil, presiden sendiri nggak mau jurdil kok. Jadi memang presiden punya peralatan dan dia masih pegang seluruh peralatan. Kejaksaan dia pegang, KPK dia pegang, Mahkamah Konstitusi dia pegang, KPU dia pegang, ASN dia pegang. Semua peralatan yang ada pada presiden akan dia pakai untuk membuat pemilu ini tidak netral. Jadi jelas dari awal kita lihat maksud buruk dari presiden. Kan ini semua adalah lembaga negara tuh. KPU itu lembaga negara, KPK lembaga negara, Mahkamah Agung lembaga negara, Mahkamah Konstitusi lembaga negara. Sekarang dia pakai itu sebagai peralatan dari kepala negara itu. Jadi buruk betul cara kita. Sayang sekali bahwa Presiden Jokowi di ujung masa pemerintahnya menunjukkan taring kekuasaannya yang bengis itu soalnya. Jadi tetap kita mesti anggap bahwa
Presiden memang belum puas berkuasa, jadi dia ingin tambah kekuasaan itu dengan ikut campur yang dia sebut tidak netral alias cawe-cawe. Presiden Jokowi mau jadi Power Ranger di Pilpres 2024. Sayangnya powernya diambil Megawati. Dikutip dari Warta Ekonomi Jakarta. Pengamat politik sekaligus akademisi Rocky Gerung kasihan dengan sikap Presiden Jokowi yang jelang Pilpres 2024 ingin menunjukkan power sebagai kepala negara. Rocky mengatakan ini dilihat dari langkah Jokowi yang dengan percaya diri mengatakan dirinya akan cawe-cawe di Pilpres demi kepentingan bangsa dan negara. Rocky juga mengatakan sikap cawe-cawe tersebut juga terjadi sebenarnya karena kekesalannya pada Megawati Soekarno Putri karena Ganjar lebih nurut pada ketum PDI Perjuangan. Power Rangers-nya itu dirampas oleh Mega. Dia kehilangan power sebetulnya, kata dia melansir dari YouTube channel TV One pada Senin 5 Juni 2023. Cara yang dilakukan Jokowi, ungkapnya, dari sudut pandang psikoanalisis, itu bukan kapasitasnya sebagai presiden ataupun kepala negara, tapi sebagai political player yang menegakkan benang basah. Jokowi ada dalam frustasi mau ngapain, kayak orang yang kiri kanan gak tahu mau ngapain. Ya sendiri aja ngambil resikonya, jelasnya. Ia juga menjelaskan bahwa cawe-cawe Jokowi ini secara tidak langsung dianggap publik sebagai main curang. Nah, orang tidak mungkin merumuskan sesuatu di luar grammar itu. Jadi istilah cawe-cawe itu semacam konklusi dari peristiwa itu yang masuk di benak publik. Jadi publik menganggap cawe-cawe akhirnya diakui oleh Jokowi sebagai dia mau main curang, ungkap Rocky Gerung. Kecurangan tersebut juga terlihat di saat isu 3 periode yang diagungkan oleh relawan Jokowi. Dari awal kecurangan itu kan diperlihatkan pelan-pelan. Itu 3 periode ngapain? Presiden bilang itu dari relawan Projo. Itu karena relawan Projo menganggap Jokowi ingin 3 periode dengan dalilnya yang bisa kita tangkap. Katanya, dia kehilangan power sebetulnya, kata dia melansir dari YouTube channel TV One pada Senin 5 Juni 2023. Cara yang dilakukan Jokowi, ungkapnya, dari sudut pandang psikoanalisis, itu bukan kapasitasnya sebagai presiden ataupun kepala negara, tapi sebagai political player yang menegakkan benang basah. Jokowi ada dalam frustasi mau ngapain, kayak orang yang kiri kanan gak tahu mau ngapain. Ya sendiri aja ngambil resikonya, jelasnya. Rocky mengatakan ini dilihat dari langkah Jokowi yang dengan percaya diri mengatakan dirinya akan cawe-cawe di Pilpres demi kepentingan bangsa dan negara. Rocky juga mengatakan sikap cawe-cawe tersebut juga terjadi sebenarnya karena kekesalannya pada Megawati Soekarno Putri karena Ganjar lebih nurut pada ketum PDI Perjuangan. Dari awal kecurangan itu kan diperlihatkan pelan-pelan. Itu 3 periode ngapain? Presiden bilang itu dari relawan Projo. Itu karena relawan Projo menganggap Jokowi ingin 3 periode dengan dalilnya yang bisa kita tangkap. Katanya,